Apa artinya alif lam mim? Semua harus punya makna. Kalau tak punya makna berarti cacat mukjizatnya. Pertanyaannya, apa artinya alif lam mim? Bukan. Sekarang saya bahas. Tidak sekarang ya. Sekarang saya selesaikan sebentar. Supaya nanti kalau Anda ditanya jelas. Tadi belajar apa? Alif lam mim. Apa itu makhraj? Enggak tahu arti. Sebentar, paling 5 menit selesai. Ya, tambahannya ya bonus. Huruf itu tidak pernah ditanya artinya. Karena huruf itu baru muncul arti yang sempurna kalau sudah terangkai dengan kalimat yang sempurna. Jelas? Paham? Misal, apa artinya A? Hah? Apa artinya Y? Apa artinya H? Gak ada. Tapi kalau Anda gabungkan A, Y, A, H, ayah. Apa artinya ayah? Bapak. Apa artinya bapak? Ayah. Baru punya makna, gitu kan? Tapi Al-Quran berbeda. Al-Quran itu sempurna. Karena itu ketika Anda bertanya apa artinya alif lam mim, maka pertanyaannya kemudian dirubah dengan bentuk yang sempurna. Apa di antara pertanyaan yang sempurna itu? Kenapa Allah membuka dengan alif lam mim surah Al-Baqarah ini? Sehingga dari situ Anda tahu, oh ini artinya alif lam mim itu. Karena tinggi. Di Quran tuh nggak ada yang nggak jelas. Semua harus punya makna. Kalau tak punya makna berarti cacat mukjizatnya. Karena huruf Al-Quran beda dengan huruf biasa, lain dengan huruf mabna, tapi hurufnya huruf makna, maka setiap hurufnya mesti punya makna. Maka kalau Anda tanyakan, apa artinya alif lam mim, maka mesti dimulai dengan kalimat kenapa Allah membuka Al-Baqarah dengan alif lam mim. Baru Anda akan mengerti maknanya. Kalau tidak, jadi tebak-tebakan nanti. Ada yang mengatakan alif lam mim singkatan, Allah, A-nya Allah, lamnya Jibril, mimnya malaikat. Di wahyu diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, ya, perantaranya disambungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa artinya Toha? Apa artinya Yasin? Apa artinya alif lam mim sad? Bingung sadnya siapa gitu. Ya, karena itulah kemudian sebagian ulama tidak memilih untuk menafsirkan itu. Ada yang mengatakan ini mutasyabih, ini sir, ini rahasia dalam Al-Quran, hanya Allah yang tahu dan seterusnya. Kalau gitu kita tanyakan bagaimana Allah memberikan penjelasan. Kisahnya dimulai dari kebiasaan masyarakat jahiliyah, yang dari kebiasaan ini dikenal dengan keistimewaan mereka. Sampai hari ini nggak ada yang menandingi keistimewaan ini. Apa di antara keistimewaan itu? Orang Arab itu, orang Arab, kalau saya katakan Arab berarti yang dulu yang fasih. Kalau sekarang ada, alhamdulillah. Tapi sekarang sudah banyak bercampur bahasanya dengan ajam, sehingga menjadi amiyah, bahasa dialek, bahasa pasaran. Ya, lahjah. Di beda, misalnya gini, kalau bahasa fasih, apa kabar? Kaifa haluk? Apa kabar? Kaifa haluk ya akhi? Bagaimana kabar Anda? Datang Anda kemudian ke Mesir, zayyak hal. Datang ke Syria, ishnunak. Datang ke Libya, sinjo. Tuh, sinjo. Sin soal pertanyaan, jo. Apa kabar? Itu sudah bahasa daerah. Ya. Hal, kaifa haluk, fasihnya. Nah, orang Arab ini, teman-teman sekalian, punya keistimewaan. Satu, bahasa Arab bahasa yang paling lengkap dari segi pengucapan huruf. Saya belajar bahasa-bahasa yang lain, dari penyebutan macam-macam. Ya, misalnya yang bahasa Inggris kita tahu bersama lah, alfabetnya, grammarnya, macam-macamnya. Ya, bahasa Jepang juga sama, akasatana, hamaya, rawaen, aiwo, eo, kakiku, keko, aiwo, dan seterusnya. Ya, Mandarin, bahasa Prancis, bahasa macam-macam. Tapi nggak ada yang sempurna selain bahasa Arab dari segi pengucapan dari hurufnya. Dia huruf bahasa Arab itu meliputi semua tempat keluar huruf. Ada satu yang tidak ditemukan di bahasa-bahasa lain, yaitu huruf do. Mungkin yang lain ada a sama dengan alif kan? A, I, U ada, di Jepang ada, Arab ada, Inggris ada. How are you, man? Yeah. How are you, brother? How are you, sister? Mister, how are you? Ho, ha, o ada.
Ya, wow ada, how, kau, sapi, ya. Ya, bisa. Ada kan wow kan? Wow ada. Ya, mim ada. My name is Adi. Ya. Have you been? Ha, where have you been? Kemana aja kamu? Ha ada. Ba ada. Di kalau Anda mau cari ba ada, ha, tapi bo. Mana tuh? Bo. Bo. Oh, enggak bisa. Jepang ada. Ya, ta ada, ra ada, ba ada, TV bahasa Jepangnya terebi. Ya, watashi wa Indonesia no Adi desu. Saya Adi dari Indonesia. Wau ada, ta ada, shin ada, watashi wa. Wau ada, shin besar ada semua. Tapi bo enggak ada. Bo, enggak ada. Ya, enggak ada. Ya, saya body, misalnya enggak. Indonesia enggak ada. Silakan cek. Ya, qaf ada. Ya, setiap baja hitam kotaro minami, qaf ta ra mim kotaro. Ya. Hafal saya baca. Ya, ada. Ya, tapi Anda di bahasa Arab nggak ketemu cuma satu yang di bahasa Arab, di bahasa lain nggak ada. Bo. Karena itu orang Arab membanggakan dengan bahasanya, dikenal dengan lughatud dhad. Bo. Ini makhrajnya di sini bo. Waladhdallin. Bo. Jadi ketika Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan sekedar nabinya orang Arab yang memang harus dengan bahasa Arab. Kalau enggak, bagaimana bisa mengkhitab kaumnya? Kaum orang Arab turun Quran pakai bahasa Inggris misalnya, enggak akan paham. Pasti dengan bahasa Arab. Tapi apa hikmah di balik itu? Di Quran surah Yusuf disebutkan la'allakum taqilun, supaya kita berpikir, oh ada yang sempurna di bahasa ini. Satu. Yang kedua, bahasa Arab itu punya keistimewaan dan sangat unik. Dia bisa bertahan melewati perkembangan zaman dan tidak pernah mengalami perubahan. Bahasa yang lain ada penyempurnaan, ejaan yang disempurnakan. Makanya kalau ada kitab dituliskan selain dengan bahasa Arab, pasti ada penyempurnaan. Silahkan cek. Saya juga kadang-kadang suka senyum-senyum. Ada kitab suci edisi revisi. Anda bayangkan? Yang revisi siapa? Kalau memang buatan manusia begitu, tapi kalau Quran, pernah nggak dengar Quran edisi revisi? Nggak ada. Terjemahannya karena bukan Arab, mungkin menyesuaikan. Ini bahasa Arabnya sampai sekarang gitu-gitu aja. Dari Abu Jahal sampai yang sekarang itu, sama aja. Alif lam mim, alif lam mim. Alam nashrah, sampai sekarang nggak berubah, saking sempurnanya. Coba kalau diturunkan selain bahasa itu, kebayang ada penyempurnaan. Ulama dengan ubaru beda. Ulama ubaru, lambangnya sudah beda. Dulu DJ, sekarang J sendiri, D sendiri. Udah pisah, talak 3. Masing-masing punya kehidupan sendiri. Bayangkan. Ya, pasti ada penyempurnaan. Tapi karena Quran firman Allah, dipilih oleh Allah mana yang bisa hadir di setiap masa. Mana yang bisa melewati zaman tanpa perubahan. Nggak bisa diamandemen, nggak bisa dirubah. Bahasa Arab. Yang ketiga, bahasa Arab itu kayak makna. Anda hafal satu kosakata, itu di standar hafal 12. Jadi kalau Anda belajar bahasa Arab, hafal satu kata, sebetulnya Anda sudah menguasai 12 kata. Duduk apa bahasa Arabnya? Jalasa, duduk, orang duduk. Jalisun, tempat duduk. Majelis, silahkan duduk. Ijlis. Tuh. Ini nggak jauh-jauh dari situ. Anda tahu jalasa, banyak. Ya. Tapi kalau bahasa Inggris cuma satu. Sama dengan jalasa, jealous, cemburu. Yang lainnya nggak ada lagi. Jelas saya disu jelasan, gitu kan? Jelas saya disu julusan, qa'ada, maq'ad, qu'ud, sajadah, sujud, tempat sujud, masjid, orang sujud, sajid, sujudlah, usjud. Tahu satu kata, Qurannya gampang. Karena di Quran ada usjudulillah, ada. Masjid jamaknya masjid, ada. Gampang. Jadi ketika Anda menguasai satu, Anda bisa berkomunikasi dengan orang banyak menggunakan otak atik, ya, atau tasrif, atau derivasi dari kata-kata ini. Lebih gampang. Ketiga, ya, bahasa Arab itu bahasa yang paling mudah untuk merangkum peristiwa dalam bentuk nazam, urutan-urutan yang bisa senang untuk dinikmati. Makanya orang Arab dulu kalau ingin mengabadikan peristiwa tertentu, mereka nggak nulis karena nggak bisa nulis. Umumnya mereka membuat syair pakai nazam. Rumusnya ada 16, disebut dengan bahar namanya. Anda kalau pengen tahu di zaman jahiliyah 150 tahun sebelum lahir Nabi terjadi apa, lihat syair orang Arab.
Makanya Nabi sering mengatakan, dan Umar yang menangkap kalimat ini, belajar bahasa orang Arab itu supaya engkau tahu kondisi mereka pada masa lalu. Saya itu ngejar bahasa Arab, masuk jurusan spesialis bahasa Arab, saking cintanya Al-Quran, pengen tahu bahasa Quran. Dan ternyata setelah dipelajari itu luar biasa, Pak. Dan Quran itu berbeda, strukturnya macam-macam, beda lain. Di misal ya, misal Imre el-Qais itu disebut pujangga, pangeran penyair Arab, Amirus Syu'ara. Lahirnya, hidupnya 150 tahun sebelum lahirnya Nabi. Itu abadi, kalimatnya sampai, karena dia menceritakan setiap yang dilihat. Hobinya, dia menyampaikan puisi dengan baharnya tawil namanya. Rumusnya tawilun lahudunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaktuli wa bainad dakhuli fahawmali. Imre el-Qais pernah lewat di sebuah lembah, ternyata melihat seorang pemuda, karena dia sedang diputus oleh kekasihnya, bengong di pinggir danau. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili. Kamu ngapain sampai bengong mikirin orang, mikirin kekasih, mikirin rumah di sini? Tenang aja, semua berlalu, tapi masa depan masih bisa kita gapai. Ya, kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaktuli wa bainad dakhuli fahawmali. Dia sedang homesick ya sekarang, sedang ingat rumahnya di Haumal. Itu sampai disebutkan desanya namanya Haumal, kejadiannya di sini sedang bengong pada saat itu. Kejadian 150 tahun sebelum datangnya Nabi. Ada semua. Anda ingin tahu apa yang terjadi saat Nabi pulang dari perang Tabuk? Apa yang terjadi? Disambut di Madinah dengan kalimat syairnya yang dibuka. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i majaba syukru alaina wadalillahi da'i. Itu kan syair asalnya. Qasidah itu bukan rebana, beda. Qasidah itu syair yang berjumlah 7 bait disebut qasidah. Ya, jadi qasidah itu bukan pakai rebanya. Dang ding dong, dang ding dong, bukan. Ya. Itu penambah aja irama itu, instrumennya itu. Asalnya itu syairnya. Dulu nggak ada pakai alat, cuman belakangan aja pakai alat, dufuf namanya. Ya, rebana itu dufuf. Qasidahnya itu bukan rebananya. Ya, jadi qasidah itu syair-syair yang sudah berjumlah 7 disebut qasidah. Kalau qasidah dikumpulkan 3 qasidah disebut diwan namanya. Diwan itu kumpulan-kumpulan qasidah, qasidah kumpulan-kumpulan syair yang berjumlah 7 bait. Gitu. Semua orang yang dilihat bisa bikin puisi seketika. Al-Asma'i itu lihat burung lompat-lompat, burung kecil. Ya, di atas bunga itu. Ya, bunga yang sedang mekar, di bawahnya ada sungai. Itu langsung bisa bikin puisi. Pakai rojas, mustafilun, 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 mustafilun. Saya sering bacakan di sini. Sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahzul muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali, fa kam tayammuni ghazayilun uqayqali, qataftuhu min wajdatin min fi'li hadha ar-rajuli, fa qala la 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 faqad ghada muharwili, wa walwalat wali ya waylali, fa qultu la tuwalwili, fa bayyinu lu'lu'ali qalat lahu hina kadha in radidul muqali, kahatan kakailali tabtabuli. Wah, coba ulangi. Saya aja setengah hidup mempelajarinya. Kan orang bilang setengah mati, kan? Setengah mati itu sekarat. Itu luar biasa. Ya, itu nampak, itu bukan cerita biasa, bukan kalimat-kalimat yang bisa dibacakan tertawa atau senyum belaka, tidak. Itu kisah kejadian, ada nyata. Nyata itu. Di mereka kehidupannya dahsyat, bisa bikin lihat antum aja jadi syair. Ya. Sautu safiril bulbuli, ya dah. Pakai tawil aja deh. Ya, fa'ilun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Jalastu fa'ikun al-kursi fara'aitu fara'aitu ra'isun aswada jalisun amami biqafiyatihi. Ya, misal saya duduk sedang di bangku, sedang mengajar, maka di hadapan saya ada sudut kemiringan tertentu, seorang pakai peci hitam duduk depan saya. Ya, fatabassama dhahikan ra'ani, maka dia tersenyum-senyum sambil ketawa melihat saya. Ya. Itu dibikin aja, rumusnya ada sendirinya. Ya, cuman maaf, kalimat itu cuman cerita, cuman kisah. Kadang-kadang ada khayalan, makanya ada imajinasi. Kadang-kadang khamriyat, hanya untuk ngajak pesta, pakai syair. Makanya nanti ada musik yang diharamkan karena gabung dengan pesta. Suatu masa nanti ada umatku menghalalkan musik dengan zina, dengan sutra dan sebagainya. Karena orang kalau datang sekarang ke diskotik, datang ke tempat-tempat hiburan, pakai pakaian bagus, terus ikhtilat macam-macam, joget-joget macam-macam, musiknya nyantu di situ. Itu udah ada, yang sekarang telat. Udah ada, namanya khamriyat. Ya, pakai musik, pakai hiburan, pakai syair untuk minum-minum khamar. Ada banyak.
Ya, ta'ala ila khamri nu'alina. Ya fawailul lis-salati wal musallina. Ayo kita mabuk-mabukan yuk, minum khamar. Kalau salat mah disebutnya celaka karena Allah berfirman wailul lil musallin, bukan wailul lil khamirin. Itu tuh saking mereka pengennya mabuk-mabukan untuk meninggalkan salat. Sampai menyebutkan, yang kena neraka wel kan orang salat, bukan yang minum khamar. Dalilnya wailul lil musallin. Tuh. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dikecam oleh Al-Qur'an. Diluruskan kalimat-kalimat itu. Dia sudah ada. Ada bikin puisi misalnya, maaf ya, untuk memuji. Ada yang untuk berzina, ada bikin puisi dulu untuk zina, ada. Narik memikat pasangan, ghazal namanya. Ya, ghazaliyat disebutkannya. Ada untuk memuji namanya madah. Nabi pernah dipuji oleh seorang sahabat sampai Nabi punya seorang syairun Nabi namanya Hasan bin Thabit. Ya, ada lengkap semua. Tapi isinya nggak ada yang tentang bimbingan kehidupan. Maaf, tidak ada petunjuk-petunjuk bagaimana menjalani masa depan. Tidak ada bagaimana tatanan sosial. Tidak ada dorongan untuk menggali pengetahuan. Maka, ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, itu kalimat Qur'annya indah. Saking indahnya, ada yang menduga itu mirip syair. Karena rumusnya, yang paling menarik, ada kemiripan. Walau hakikatnya nggak sama sekali. Apa kemiripannya? Yang tadi i di Quran ada a semua. Nih lihat nih. Wadduha wal laili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal wala sawfa yu'tika rabbuka. Lihat, semua a. Ada yang ujungnya kaf. Alam nashrah laka sad wa wada'na anka wizr alladhi anqadha dhah wa rafa'na laka dzikr. Tuh. Sedangkan orang Arab pun bikin syair ujungnya tuh ada saja ujungnya. Ada kaf, ada lam disebut dengan lamnya. Ada mim ujungnya. Jadi mereka menuduh Nabi, itu mah bukan wahyu, itu syair seperti kami. Jelas. Asatirul awwalin, itu mah informasi orang-orang dulu yang dibukukan lagi, yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Ya, maksud dibukukan di sini dihimpun kembali. Muhammad itu syair, cuma mereka nggak bisa nuduh syair karena rumus syair nggak ada di Quran. Karena rumus syair terbatas, tawil, faulun, mafailu, di Quran nggak ada rumus itu. Nggak bisa dipakai. Al-Baqarah bukan rumus itu. Wadduha bukan rumus itu. Rajas, mustafilun, nggak ada, nggak bisa dipakai di Quran. Ayat apa yang mengikuti rumus itu? Nggak ada. Madid, mufa'alatun, fa'ilatun, nggak bisa dipakai, nggak ada rumusnya. Jadi mereka kebingungan, mau nuduh Quran nggak bisa karena nggak mengikuti rumusnya syair, tapi kalimatnya bisa indah seperti itu dan isinya beda. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Nabi banyak dituduh demikian, maka ditantang oleh Allah. Kalau kamu menuduh Al-Quran syair seperti yang kamu ucapkan, silahkan bikin semisal Quran. Buat. Kalau engkau mampu buat. Bahkan aku jadikan setiap huruf-huruf Al-Quran adalah huruf-huruf yang biasa engkau gunakan untuk bikin syair itu. Makhrajnya sama, hurufnya sama. Dari mulai paling bawah sampai dengan kelisan muncul. Aku tunjukkan kepada kalian. Aku buka dengan alif, lam, mim. Kalau kalian mampu, bikin yang seperti Al-Quran. Nih, aku turunkan dari makhraj yang sama, dari huruf yang sama, seperti yang kalian buat dari syair-syair itu. Sekarang kalau mampu, dan kalau benar tuduhan kalian Quran bagian dari syair, bikin semisal Al-Quran. Maka itu nanti di ayat ke-23-nya akan ditegaskan tantangan Allah itu. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Itu Ali Imran ayat 31. Ayat 23. Qul bukan kul wa in kuntum. Oh, kan jarang ngaji itu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhadaakum in kuntum baik. Ya, wad'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu walan fattaqun allati waquduhan wa'iddat lil, maka muncul tantangan Allah. Ayo buat semisal ini. Jadi alif lam mim dan yang lainnya ketika diturunkan membuka ayat-ayat dan surah-surah dalam Al-Quran, itu salah satunya bermakna tantangan kepada orang-orang Arab
yang sering menuduh Nabi Quran rekayasa Nabi, Quran buatan Nabi, maka silahkan buat seperti Quran ini. Bahkan huruf-huruf dalam Al-Quran dibuat oleh Allah dengan huruf yang sama seperti kalian membuat puisi-puisi dalam kehidupan kalian itu. Ternyata sampai Nabinya wafat pun tidak ada yang mampu membuat seperti Al-Quran. Ini menunjukkan Quran bukan rekayasa manusia. Ini menunjukkan Quran bukan produk budaya. Kalau produk budaya berarti setiap manusia mampu. Anda bayangkan, Abu Jahal pakar bahasa Arab, Abu Lahab pakar bahasa Arab, banyak pakar, bisa bikin puisi Arab, bisa bikin qasidah Arab, tapi nggak bisa menyaingi Quran sampai mereka takluk. Sampai mengatakan ini bukan buatan manusia biasa. Sampai nggak bisa menyoal Quran. Silahkan cek di tafsir-tafsir, nggak pernah ada Abu Jahal bertanya, apa maksudnya Alif Lam Mim? Apa maksudnya Toha? Saking ngertinya, saking sempurnanya bahasanya. Di mereka itu merasa bahwa Quran itu memang luar biasa, mukjizat. Cuman karena mereka iri kepada Nabi, mereka menolak Qurannya. Tapi seiri-irinya nggak pernah mereka mengatakan Quran produk budaya. Tuh. Makanya Umar yang sangat paham paham puisi Arab, baru mendengar satu kalimat langsung bergetar hatinya karena ini bukan puisi, bukan syair. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Langsung syahadat. Karena tahu ada sesuatu yang beda. Maka kalau pakar bahasa Arab di zamannya, walaupun memusuhi Nabi, mereka mengakui Quran itu firman Allah. Quran itu tidak biasa. Dan mereka mengakui nggak mampu membuat seperti Quran. Datang orang sekarang yang nggak bisa bahasa Arab. Bicara aja nggak fasih. Ngerti juga enggak, tiba-tiba mengatakan Quran produk budaya. Berarti ada yang salah, ada yang konslet dalam pemikirannya. Kalau Abu Jahal hidup lagi, bingung sama orang ini. Tumben aku aja nggak ngatain itu, katanya. Hati-hati, karena setan dulu nggak kuliah, setan sekarang kuliah. Lebih komplit setan sekarang itu. Setan dulu cuman diusir pakai ayat kursi, bacain ayatnya, lari setannya. Setan sekarang mesti dilempar dengan kursinya sekalian. Jadi itu yang dimaksud Alif Lam Mim. Kenapa Al-Quran surah Al-Baqarah dibuka dengan 3 rangkaian huruf ini? Pertama, menunjukkan mukjizat Al-Quran, bahwa semua huruf Al-Quran itu difirmankan oleh Allah, tidak keluar dari kemampuan kita manusia untuk mengucapkannya. Karena itu seluruh hurufnya itu bersumber dari sifat pembicaraan kita sendiri, dari kemampuan kita untuk bertutur. Karena itu setiap manusia pasti bisa baca Al-Quran. Karena semua huruf Al-Quran keluar dari tempat kita berbicara. Karena itu nggak ada alasan. Mustahil manusia nggak ada yang bisa baca Quran, mustahil. Pasti bisa. Karena Al-Quran firman Allah yang saat difirmankan ada fitrah dalam perangkat tubuh kita untuk bisa mengucapkannya. Karena bersumber dari semua tempat keluar huruf. Paham? Satu. Yang kedua, Allah ingin menegaskan kepada semua makhluk bahwa Al-Quran bukan rekayasa Nabi Muhammad SAW. Bukan produk budaya, bukan makhluk. Ingat, bukan makhluk. Al-Quran firman Allah yang berbeda dengan karya manusia. Kalau Anda masih tidak percaya dengan itu, silahkan buat semisal Al-Quran. Kalau orang dulu pun yang pakar di bidang yang nggak sanggup, apalagi Anda yang nggak tahu itu. Itu bahasanya. Kalau Anda tak percaya, silahkan gali dulu. Pahami dulu isinya, belajar dulu. Baru Anda akan temukan bahwa ini bukan karya manusia, tapi kembali kepada Khaliq, kembali kepada Rabbul Alamin. Paham sampai sini?